Jadi pengukuran tekanan. Nanti pengukuran tekanan ini akan ada dua, yang menggunakan tabung, bantuan tabung. Ya, yang kedua menggunakan alat ya mekanis. Ini kita bahas yang pertama yang menggunakan tabung. Jadi biasanya di laboratorium, ya, di laboratorium atau di industri itu ada dua alat ini yang digunakan, ya, tergantung pada keperluannya. Ya. Jadi pengukuran tekanan dengan menggunakan cuk atau tabung, ya, ini tabung. Ya, dengan menggunakan tabung itu yang pertama alatnya namanya piezometer, ya. Yang pertama alatnya piezometer. Kemudian ada manometer, ya. Manometer ini nanti ada beberapa macam. Jadi ada manometer simple atau sederhana atau simple manometer. Kemudian ada diferensial manometer. Ya. Jadi ini pengklasifikasiannya atau penggolongannya. Jadi alat yang paling sederhana itu piezometer. Ya. Nanti akan dijelaskan masing-masing. Kemudian ada manometer. Ya. Manometer ini ada dua macam, ada simple, ada diferensial, ya, dan mikro. Nanti mikro itu hanya skalanya aja sebetulnya yang ini. Kemudian ada inverter ini, hampir sama dengan diferensial prinsipnya. Ya, ini kita bahas yang dua ini, simple manometer dan diferensial manometer. Kita bahas yang pertama adalah piezometer. Piezometer. Jadi piezometer ini adalah alat ukur tekanan yang terdiri dari tabung tegak, ya. Keluar sendiri nanti. Jadi yang pertama tadi adalah piezometer, ya, piezometer itu adalah tabung tegak, ya. Bentar. Keluar sendiri. Nah. Jadi kita awali dari piezometer. Jadi piezometer ini adalah tabung tegak, ya, terbuka. Terbuka itu artinya ujungnya
ujungnya itu terbuka, ya, di mana salah satu itu terhubung dengan atmosfer, ya. Sedangkan satunya terhubung dengan titik yang akan diukur tekanannya, ya. Jadi misalkan ini dicontohkan ada pipa, ya, pipa yang berisi fluida, ya, pipa fluida. Nah ini akan diukur tekanan di titik A itu berapa, ya, titik A, tekanan di titik A berapa. Maka dengan menggunakan bantuan piezometer, piezometer adalah tabung tegak terbuka, bahannya bisa berasal dari kaca, ya, atau pipa bening, ya, selang bening bisa. Ini dipasang pada dinding, ya, dipasang pada dinding pipa, kemudian dipasang tegak, gitu ya, dipasang tegak. Nah kalau ini ada aliran fluida, maka secara otomatis fluida ini akan ada yang mengalir, ya, di dalam piezometer. Nah ini adalah piezometernya ini, ya, piezometer. Ini secara sederhana sebetulnya bisa digambarkan jika ada pipa kemudian terjadi kebocoran, ya, ada lubang gitu, maka kalau ada air yang mengalir di dalam pipa, maka akan ada air yang keluar dari lubang itu, gitu ya. Ada air yang mengalir melalui lubang tersebut, jika ada pipa yang berlubang. Nah, ketinggian air yang keluar dari lubang itu sebetulnya bisa digunakan untuk menentukan berapa tekanan di titik itu, gitu, sebetulnya, ya. Jadi kalau misalkan ada pipa, kemudian ini air, di sini ada lubang, maka airnya akan muncrat, ya, keluar seperti air mancur, gitu, ya. Sebetulnya ketinggian ini, ya, ketinggian ini bisa digunakan untuk mengukur berapa tekanan di titik itu. Nah, itu yang dimanfaatkan dengan menggunakan piezometer ini, gitu. Nah, jadi tekanan pengukuran di titik A itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus itu. Menggunakan rumus tekanan terukur kemarin itu, ya, tekanan terukur. Tekanan di titik A ini adalah Rho kali G kali H. H ini apa? H ini adalah tinggi permukaan, ya, ini tinggi permukaan, ya, dari titik pusat pipa. Nah, ini adalah H. Ya, H. H. Itu, ya. Jadi seberapa tinggi air yang keluar dari lubang itu bisa digunakan untuk menghitung tekanannya. PA sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya ini ya Rho fluida, Rho zat cair yang mengalir di dalam pipa, ya. G adalah percepatan gravitasi, H adalah tinggi permukaannya, ya. H adalah tinggi permukaan fluida, ya, dari A, dari titik A. A itu biasanya dihitung dari titik pusat, ya, titik pusat pipa, ya, titik pusat pipa. Itu prinsip dasar dari pengukuran menggunakan piezometer. Prinsip dasar pengukuran menggunakan piezometer.
Ya, itu prinsip atau teorinya, ya, prinsip atau teorinya. Nah, berikut ini adalah contohnya. Contoh, jadi ada sebuah tabung piezometer yang dipasang pada sebuah pipa yang dialiri air, ya, dialiri air. Maka kalau seperti ini, rho-nya adalah rho air, ya. Rho air. Pada tabung tersebut, air naik setinggi 10 cm, ya, di atas sumbu pipa. Ya. Kemudian hitunglah yang pertama tekanan air di dalam pipa, ya, berapa PA-nya, ya, PA. Kemudian yang B, tinggi minimal pipa piezometer jika akan digunakan untuk mengukur tekanan air sebesar 1 atm. Jadi ini yang diketahui adalah PA-nya, ya, PA 1 atm hanya berapa, gitu ya. Nih, jadi kalau aplikasinya kira-kira seperti itu. Jadi ada pipa, misalkan dilewati air, mengalir, ya. Kemudian pada dinding pipa dipasang piezometer, tabung. Nah, ternyata airnya naik setinggi 10 cm. Berapa tekanan di dalam pipa? Kemudian yang B, jika tekanan air di dalam pipa sebesar 1 atm, berapa tinggi minimal H, ya, hanya berapa, tidak dibalik saja. Jadi untuk penyelesaian, yang diketahui adalah itu. Yang pertama, rho air, ya, rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian ketinggian air 10 cm, ya, 0,1 meter. Jadi ini adalah sistem satuan internasional, standar internasional, meter, ya, meter semua. Kemudian percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, ya. Maka tekanan air di dalam pipa bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. P sama dengan rho kali G kali H. Kita tinggal dihitung. P sama dengan 1000, 9,81 kali 0,1. 981 Newton per meter persegi. Ya. Atau bisa juga ditulis 981 Pascal. Pascal. PA. Yang A. Kemudian yang B, tinggi minimal pipa piezometer, ya, minimal pipa piezometer jika akan digunakan untuk mengukur tekanan sebesar 1 atm. PA-nya 1 atm. Maka yang perlu diperhatikan adalah merubah 1 atm itu menjadi Newton per meter persegi. Nah, ini sistem internasional, ya, SI, karena tadi di awal rho-nya adalah 1000, ya, kilogram per meter persegi, per meter kubik, ya. Kemudian G-nya adalah 9,81 meter per sekon kuadrat. Jadi ini sistem
satuan standar internasional. Maka ATN harus dirubah menjadi Newton per meter persegi. Ya. Jadi yang satuannya semula ATN dirubah Newton per meter persegi, sehingga satuan ini SI semua ya, SI standar internasional. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya. 1 ATM sama dengan 101.320 Newton per meter persegi. Ya. Tuh. Maka sesuai dengan rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Jadi untuk pipa pisometer tekanan yang terjadi itu sama dengan Rho kali G kali H. Ya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah tinggi minimal, maka bisa dihitung tekanannya ini 101.000, kemudian Rho air 1.000, percepatan gravitasinya 9,81, sehingga hanya bisa dihitung tinggi. Nah, sebetulnya hal yang dimaksud ini adalah tinggi permukaan ya, tinggi permukaan air ya di dalam pipa ya, tinggi permukaan air. Nah, kalau tinggi permukaan airnya bisa dihitung, maka pipanya ya minimal harus sama dengan permukaan air gitu ya. Jadi pemahamannya gitu. Jadi sebetulnya H itu adalah tinggi permukaan air di dalam pipa. Maka ya kalau untuk mengukur tekanan sebesar 1 ATM, tinggi minimal pipa pisometer ya tidak boleh kurang dari tinggi muka air ya. Tinggi permukaan airnya berapa? Tinggi permukaan airnya adalah itu 10,328 meter. Maka tinggi minimal pipa ya tidak boleh kurang dari ini. Ya, tinggi minimalnya tidak boleh kurang dari itu. Itu ya. Sebetulnya yang dihitung ini adalah tinggi muka airnya. Dari tinggi muka air bisa digunakan untuk menentukan tinggi minimal pipa. Gitu ya. Tinggi minimal pipa berapa ya? Tidak boleh kurang dari itu. Ya. Tidak boleh kurang dari ini. Nah. Jadi tinggi minimal pipa itu tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh kurang. Kalau kurang ya tidak terbaca muka air yang sebenarnya ya. Kalau misalkan tingginya 9,8 meter, maka ya airnya akan tumpah ini, ya, airnya akan tumpah. Permukaan yang sebenarnya itu tidak terukur, ya. Jadi minimal tinggi pipa sama dengan tinggi muka airnya, permukaan air, ya. Tuh. Jadi kalau 9,8 ya tidak bisa 10 meter pun ya tidak memenuhi karena masih ada kelebihan ya, airnya akan tumpah ya, akhirnya akan tumpah ya. Nah itu pisometer. Sampai di situ mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Manometer, kita bahas yang simple manometer ya. Simple manometer. Jadi manometer ini sebetulnya pengembangan ya, pengembangan dari pisometer ya. Pengembangan dari pisometer, hanya saja manometer dibentuk menjadi pipa
U, ya, dibentuk menjadi pipa U. Tujuannya, ya tujuannya salah satunya adalah untuk mengurangi panjang atau ketinggian, ya ketinggian dari pipa, ya ketinggian dari pipa. Kalau pizometer tadi kalau digunakan untuk mengukur tekanan 1 atm itu tinggi minimalnya 10, ya 10 meter tadi ya. Di pizometer itu 10 meter untuk mengukur tekanan 1 atm, ya. Nah sekarang ini ada manometer. Manometer itu adalah pipa U. Pipanya masih sama, bisa terbuat dari bahan kaca ataupun selang bening atau pipa bening, ya, dimana salah satu ujung itu melekat pada titik yang akan diukur tekanannya, ya, dinamakan sebagai gauge point, ya, gauge point. Sedangkan ujung yang lain ini berhubungan bebas dengan udara luar atau atmosfer, ya, terhubung bebas dengan udara luar. Nah seperti itu. Jadi yang di bawah, yang di sebelah ini lingkaran, ini adalah pipa, ya, ini adalah pipanya. Ada pipa. Jadi misalkan ini ada pipa gitu. Nah pada dinding pipa ini dipasang itu dilubangi, ya, kemudian dipasangi itu pipa U ini, dipasangi pipa U, ya, di dindingnya, dinding pipa, ya. Ini ada fluida mengalir. Nah ini kalau dipotong melintang ya seperti ini, ya, dipotong di titik ini, gambarnya menjadi ini bentuk lingkaran, ya. Kemudian ini ada pipa ini, ya, nah, gitu. Jadi dari bentuk gambar seperti ini, kemudian dipotong melintang menjadi seperti ini. Nah, ini pelajaran gambar ini, potong melintang. Ya, jadi secara umum seperti itu. Ya. Kemudian di dalam manometer U, ya, di dalam simpel manometer ini diisi dengan fluida manometer. Nah, ini yang warnanya beda ini fluida manometer. Ya, ini namanya fluida manometer. Fluida manometer, rho yang memiliki rho manometer, ya, rho fluida manometer atau rho M. Ya. Kemudian di sini ada fluida yang mengalir, ini ada fluida alirnya. Fluida alir. Jadi ada dua fluida nanti, ada fluida air, alir, misalkan rho 1 ya, atau rho berapa ini, misalkan rho 2 gitu. Jadi memiliki rho yang berbeda. Jadi fluida manometer ini massa jenisnya selalu lebih besar, ya. Massa jenisnya lebih besar daripada fluida alir, ya. Daripada fluida alir. Jadi massa jenis fluida manometer itu lebih besar dibandingkan dengan fluida alirnya, ya. Atau bahkan jauh lebih besar, ya. Jauh lebih besar, jauh lebih besar. Tuh, itu persyaratannya. Syaratnya itu fluida manometer untuk simpel manometer ini harus lebih besar massa jenisnya. Ya, massa jenisnya harus lebih besar. Nah, jadi ada dua jenis fluida yang berbeda, ya, rho-nya masing-masing, rho 1 dan rho 2, ya. Kemudian yang perlu dipahami di sini ada garis A, ya, ada garis A ini, ya, garis A.
Ini adalah datum atau garis kesetimbangan, ya, garis kesetimbangan, di mana di kiri ini PA, tekanannya A, di sebelah kanan juga PA, ya. Namanya adalah garis datum atau garis kesetimbangan yang menunjukkan bahwa tekanan pada garis itu, ya, tekanan pada garis itu adalah sama. Tekanan garis datum sama, ya. Jadi di kiri dan di kanan itu tekanannya sama. Sehingga kalau dituliskan menjadi seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini ini rho 1, ya, kemudian di kanan ada rho 2, ya, yang mengisi fluida manometernya adalah rho 2, maka secara matematika bisa dituliskan tekanan di sebelah kiri, di sebelah sini, ya, ini adalah tuh, ya, tekanan di sebelah kiri adalah P, ya, P itu adalah tekanan di dalam fluida ini, ya, P fluida ditambah rho 1 GH1. Jadi di sini diukur H1 itu adalah ini, ya, H1 itu adalah ini, ya, ketinggian dari garis kesetimbangan ke pusat pipa, ya, ke pusat pipa ini. Nah, ini H1, ya, akan sama dengan rho 2 GH2, ini rho 2 GH2, ini sama seperti tadi, ya, sama seperti tensiometer. Jadi kalau ada ketinggian H, maka tekanannya sebesar rho GH. Kalau rho-nya rho 2, berarti ya rho 2 GH2 ditambah tekanan atmosfer. Ditambah tekanan atmosfer ini yang bekerja pada permukaan, ya, itu. Jadi P ditambah rho 1 GH1 sama dengan rho 2 GH2 ditambah T atmosfer. Nah, ini prinsip pengukurannya. Matematika dasarnya seperti itu, ya. Sehingga bisa dituliskan ini, P tekanan absolut di dalam pipa, ini, ya. P itu adalah tekanan absolut di dalam pipa sama dengan, nah ini tinggal dipindah ke kanan, ya. Jadi negatif rho 2 GH2 dikurangi rho 1 GH1 ditambah tekanan atmosfer. Kalau ditambah tekanan atmosfer itu adalah tekanan absolut, ya. Kalau ada tambahan tekanan atmosfer sesuai dengan teori awal yang kita bahas, ini adalah tekanan absolut. Maka tekanan pengukurannya ya tekanan yang tanpa tekanan atmosfer. Jadi P gauge-nya, ya, P gauge sama dengan rho 2 GH2 dikurangi rho 1 GH1. Nah, itu. Nah, manometer seperti ini banyak digunakan di industri-industri yang menggunakan industri petrokimia, ya.
petrokimia, industri. Oh, yang memanfaatkan fluida cair, ya, yang memanfaatkan fluida cair sebagai bahan bakunya, ya, sebagai bahan bakunya. Ya. Tuh. Jadi proses pengukuran tekanannya seperti itu, ya, seperti itu. Teorinya ρ1 ρ2 GH2 dikurangi ρ1 GH1, itu adalah tekanan gauge-nya, ya, tekanan gauge-nya. Gamma 2 H2 dikurangi gamma 1 H1. Ini kita ingat bahwa apa namanya, gamma itu sama dengan rho kali G, ya. Sehingga ini bisa juga ditulis menjadi ini, ya, package-nya sama dengan gamma 2 dikurangi H2, gamma 2 kali H2 dikurangi gamma 1 kali H1, karena gamma itu sama dengan rho massa jenis dikalikan G. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana jika simpel manometer digunakan untuk pengukuran tekanan vakum? Jika simpel manometer digunakan untuk tekanan vakum, masih ingat tekanan vakum itu adalah tekanan di bawah apa? 0. Di bawah tekanan atmosfer, bukan tekanan di bawah 0. Ya, kalau tekanan pengukurannya di bawah 0, tapi yang dimaksud dengan tekanan vakum itu adalah tekanan di bawah tekanan atmosfer. Ya, package-nya lebih kecil dari 0, ya. Package-nya lebih kecil dari 0. Ya. Nih. Untuk pengukuran tekanan vakum bisa digambarkan seperti itu, ya. Ini jadi P1 tekanan di dalam ini lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Ya. Tekanan di dalam pipa lebih kecil dari tekanan atmosfer, makanya dinamakan sebagai tekanan vakum. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ya gerakan fluida manometer, kalau yang awal tadi yang lebih tinggi sebelah kanan, yang ini yang lebih tinggi yang sebelah kiri. Ya, ini. Ya, tuh. Ini datumnya. Nah, datumnya. Sehingga bisa ditentukan bahwa P atmosfer itu sama dengan, jadi digi, jangan P atmosfer, PI, jadi rumus dasarnya tadi adalah PI, tekanan digi ini sama dengan P, ya. Tekanan di P ini sama dengan tekanan di G, ya. Itu. Maka ini bisa dituliskan bahwa sesuai dengan rumus tadi, P atmosfer itu sama dengan, kalau ini tingginya X, ini tingginya Y, ini ada rho 2, ini rho 1, maka rho 1 G kali Y ditambah rho 2 G kali X, gitu. Ya. Gitu.
Jadi tekanan di V sama dengan tekanan di P, maka tekanan atmosfer sama dengan tekanan fluida ini secara keseluruhan. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Itu untuk pengukuran tekanan vakum. Nah ini contohnya, ya contohnya. Ada manometer U seperti ini. Misalkan dipasang pipa seperti dilihat ya, seperti itu. Ini ada fluida 1, ini ada fluida 2. Fluida 1 adalah fluida yang mengalir di dalam pipa, fluida 2 adalah fluida manometer. Nah di sini air raksa, ya. Air raksa. Nah, ini bukan kerapatan relatif tapi massa jenis ini. Massa jenis, sorry. Ini rho, mempunyai rho tuh. Ya. Jadi air raksa rho-nya adalah 13.600 kg per meter kubik. Ya. Di sini adalah air, fluida yang mengalir di dalam pipa adalah air, sehingga rho-nya adalah rho air. Ya. Hitung berapa tekanan terukur gauge pressure di titik A. Kalau ini ada jadi ini adalah garis datumnya. Jadi kalau menyelesaikan nanti jangan lupa ini menentukan garis kesetimbangannya, karena teori yang kita pakai tadi hanya diukur dari garis kesetimbangan, ya, jadi dari garis kesetimbangan datum, ya, dari datum. Jadi harus digambarkan datumnya di mana. Ya. Kalau seperti ini kita bisa menentukan ini ada 12, ini ada 35. Apa saja itu? Jadi yang bisa diketahui adalah rho 1. Rho 1 itu adalah fluida yang mengalir di dalam pipa, itu adalah 1000 kg per meter kubik. 1000 kg per meter kubik. Kemudian rho 2 itu adalah fluida manometer 13.600 ya, kilogram per meter kubik ya. Kemudian apalagi H1. H1 adalah ketinggian dari pusat pipa, sumbu pipa ke titik A, ke garis datum. Nah ini adalah H1 ya, yang sebelah kiri. H1 12 cm. Dinyatakan dalam sistem SI 0,12 meter. Jangan lupa itu. Ya. Kemudian H2 diukur dari permukaan fluida manometer ke datum, garis kesetimbangan. Ini adalah H2 35 cm ya, atau 0,35 meter. Baginya
kecepatan gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau yang ditanyakan diminta untuk menghitung tekanan ukur gauge pressure, maka P gauge itu sama dengan Rho 2 G H2 ya. Tuh. Dan tinggal dimasukkan Rho 2-nya 13.600. Di syaratnya satuannya harus sistem internasional sama ya, per meter semua. Dikalikan G 9,81 ya, kali H. H2-nya berapa? 0,35. 0,35 dikurangi Rho 1 1000 yang mengalir melalui pipa itu adalah air, Rho-nya 1000 dikalikan G 9,81 dikalikan H1 0,12. Ya udah, tinggal dihitung berapa hasilnya. Tuh. Jadi sebelum menyelesaikan ya harus digambar, kemudian ditentukan nih. Ya. Jadi gambar ini diperlukan untuk apa? Ya untuk menentukan ini H1, H2 ya. Biar lebih jelas. Ya. Tuh. Silakan dihitung berapa hasilnya. Pascal. Berapa? 45518. 45518,4 Pak. Ini Newton per meter kuadrat. itu sudah dikurangi ya. Hasil akhirnya ya ini ya. Baik, itu contoh soal manometer, ya, simple manometer. Nah, kemudian ini ada soal berikutnya. Digunakan untuk mengukur ini. Oh, ini tadi kurang ya ini ya. Ini sorry ini ada yang kurang. P atmosfer ini plus P ini ya P1. Ya, ada tekanan di dalam pipa ya, tekanan di dalam pipa. Hampir kurang. Ya, nih ditambah P1 ya, P1 hampir kurang dari tadi. Ditambahi ya catatannya untuk yang vakum. Untuk yang vakum itu
Ya. Nah, ini nanti digunakan untuk menghitung itu. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui tekanan P1, tekanan di dalam pipa, ini ya sama dengan P atmosfer dikurangi terus 1 GY dikurangi rho 2 G X. Ini absolut. Ya, absolut. Kalau terukurnya P1-nya sama dengan min rho 1 GY min rho 2 G X. Ini. Jadi ada tekanan absolut. Yang pertama ini, kemudian yang di bawah ini adalah tekanan terukur. Untuk simbol manometer tekanan vakum. Tuh, hampir kurang itu tadi penjelasannya. Nah, ini nanti digunakan untuk menghitung yang itu tadi ya, soal itu tadi. Ya? Pak, izin menulis rumus, Pak. Oh ya, silakan ditulis. Apa ini? P absolut dan P gauge-nya ya. Silakan dihitung. Ada manometer U berisi merkuri, air raksa. Spesifik gravity-nya 13,6 ya. Kemudian dihubungkan dengan pipa yang di dalamnya berisi fluida. Spesifik gravity fluida di dalam pipa 0,8 ya. Tekanannya vakum. Silakan berapa tekanan di dalam pipa absolut dan berapa gauge-nya. Silakan. Setelah itu dilanjut dengan ini. Nah, silakan. Nanti dilanjut dengan yang kedua. Ini yang berikutnya. Silakan diselesaikan juga. Baik, ini yang ini gambari di mana ini gambari? Gambari kurang jelas ya. Simbol manometer U berisi merkuri ya, merkuri. Spesifik gravity-nya 13,6. Kemudian dihubungkan dengan pipa dalamnya berisi fluida, spesifik gravity 0,8. Jadi yang di ini. X-nya 40 ya. X-nya 40. Nah, ini. X-nya 40, Y-nya 15. X-nya itu ini ya. X-nya ini Y-nya ya. 0,15, 0,4, spesifik gravity 1, spesifik gravity 2.
percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tekanan di dalam pipa, ya, tekanan di dalam pipa. Jadi yang tekanan di dalam pipa ini ya. Jadi untuk menghitung ini sesuai dengan rumusnya tadi kita harus mengetahui rho-nya ya, rho ya, rho 1 ya. Kemudian ini rho 2 ya. Rho 1 diperoleh dari apa? SG1 kali 1000 ya. Rho 2 SG2 kali 1000 ya. Ini tidak jelas ini. Ini tidak jelas di rumusnya ini ya, gunakan rumus ini ya, ini tidak jelas ini kalau saya baca nggak paham. Kemudian digunakan untuk menghitung tekanan ya, tekanan di dalam fluida, di dalam pipa itu adalah tekanan vakum. Tekanan absolutnya berapa, kemudian tekanan ukurnya berapa ya. Ini ya, apa ini P1 ya, nah ini hitungannya mana ini? Ini diperoleh dari ini ya, atmosfer 800 kali 9,81 kali 0,15 13.600 9,81 kali 0,4 diperoleh. Ini adalah tekanan absolut, sedangkan tekanan terukurnya adalah yang ini ya, tekanan terukurnya ini dijumlahkan ya. Berarti punya siapa ini? Punya siapa? Siapa yang ngirim ini tadi? Catur Fajar, Pak. Ya? Catur Fajar. Siapa? Catur Fajar. Catur Fajar. Ini Catur Fajar. Nah. Oke, tapi harus diingat betul rumusnya. H itu sama dengan X, H2X, H1Y, ya, jangan sampai salah. Ya. 0,15 ini harus dirubah menjadi satuan SI ya. Kemudian ini bukan P ya. Kalau ini kan P ini, rho, ya, rho. Satu, nulis rho harus beda dengan P ya. Spesifik gravitanya
Ya, apa ini? Yang 0,8 itu SG-nya, bukan ρ1 ya. Ya, atmosfer, kemudian ini ρ1, ρ2, SG sama dengan ρ1 dibagi 1000, SG sama dengan ρ2 dibagi 1000, sehingga, nah ini lebih, ini, ini. Sehingga dibeli ρ1 800, ρ2 13.600. P absolut, nah ini lebih jelas ya. P absolutnya adalah P atmosfer dikurangi ρ1 GH1 dikurangi ρ2 GH2 ya. Masukkan tekanan atmosfernya ini 800, 9,81, 0,15, 13. Oh ya. Jadi tekanan absolutnya adalah 46.776,4 Newton per meter persegi. Ya. Sedangkan tekanan gauge-nya negatif. Nah, jadi tekanan ukurnya negatif. Berarti ini adalah vakum. Ya, tekanan ukurnya negatif di bawah tekanan atmosfer. Ya. Lebih kecil ya dari tekanan atmosfer, tekanan vakum. Nah, kalau mengerjakan seperti ini ya, seperti ini dengan yang punya siapa tadi, catur, nah, nilainya akan berbeda kalau saya menilai ya, karena yang ini lebih urut, lebih urut, ini lebih jelas gitu loh, lebih jelas. Jadi saya ngoreksi itu enggak apa namanya, enggak bingung gitu ya. Saya koreksi enggak bingung karena sudah jelas ini ρ1 sekian dari ini ya, maka ρ1-nya ini, ρ2 diperoleh dari itu sehingga ini gitu loh ya. P absolutnya ini dihitung seperti ini, P gauge-nya dihitung seperti ini gitu ya. Jadi apa, pengerjaan itu juga ini jangan dianggap saya ngerti loh ya, jangan dianggap saya ngerti. Tadi ada yang nulis pakai apa, siapa tadi nulis, ada yang ngirim pertama itu pakai tulisan pangkat-pangkat gitu ya. Saya, Pak. Siapa tadi ya yang ngirim itu ya? Muhammad Iqbal, Pak. Iqbal. Wong Iqbal tambah pusing saya kalau kamu kirimi gitu. Itu maksudnya ya sebetulnya saya tahu, cuma kan jadi pusing saya. Ya. Iya, Pak. Gitu loh, maksudnya temanmu juga kalau saya munculkan belum tentu semuanya ngerti gitu. Ya, seperti punya catur tadi. Ya. Ro ditulis ρ1 gitu kan. Nah, itu kan juga apa namanya, ya enggak umum lah, enggak umum ya, enggak umum, tapi ya betul juga boleh, cuma nilainya enggak maksimal ya, karena membuat bingung. Nah, kemudian yang nomor 2 ini, yang nomor 1 semua sudah paham ya, yang vakum. Mungkin ada yang bertanya. Sudah, Pak. Paham ya? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini punya Pak Iqbal. Ya, Iqbal. Sebetulnya boleh-boleh saja kerjakan seperti ini ya, tapi nanti temennya banyak yang enggak, bingung juga gitu ya. Temennya bingung juga nanti kalau ini. Tapi ya boleh-boleh saja. Jadi yang nomor 2, ρ1 adalah air. Ya, ini kalau bisa digambar. Ya, pentingnya gambar itu untuk melihat benar salah ya. Jadi nanti kalau menyelesaikan
tugas, kuis gitu ya, itu digambar ulang biar jelas. Ini ro airnya 1000 kg per meter kubik ya. Ro air raksanya 13.600 kg per meter kubik. H1, H2 tuh. Ini kan jadi timbul tanda tanya ini. H2-nya kok dijumlahkan, ini kenapa gitu. Ya, makanya perlunya gambar di situ ya, perlunya. Nah, gambarnya ini harus ada. Nah, ini kan. Nah, gimana tadi gambarnya ya? Oh gini ya. Oke. Misalkan gambarnya gini. Ya gini. Nah, ini ada S1, ini berapa? 20 ya. Oh ini 30 ya, ini 30, kemudian ini 20 gitu. Sehingga yang dimaksud dengan H2 ya, padahal di soal ini H2 kan ini H1 soalnya kan begitu ya. Ya, soalnya gimana? Iya Pak. Karena H1-nya ini, H2-nya ini, ya. Makanya harus jelas, jangan H2 di situ, karena di soal H2-nya 20, ya. H2-nya 20, sedangkan yang dimaksud menghitung ini, itu kan ingin mengetahui ini, ya. Berapa? Sehingga bisa dimasukkan ke rumus, ya, dimasukkan ke rumus, ya. Nah, itu nanti kalau misalkan ini dijadikan, misalkan katakanlah inputnya salah, gitu ya. Ini kalau bahasa apa program ya, bahasa program misalkan, kalau inputnya salah maka hasilnya juga salah. Input itu apa? Input itu yang diketahui dari soal. Ya, input itu yang diketahui dari soal. Input itu yang diketahui dari soal. Balik ini. Input itu ini, soal ini, input itu. Ya. Input itu soal. Yang diketahui dari soal ini input namanya. Ini yang diketahui. Yang diketahui ini jangan dirubah-rubah. Ya. Jadi H1 30 berarti H1, H2 20 berarti H2. Kalau menghitung ini, mau menghitung ini ya kasih saja H besar gitu. Ya boleh. Ya, tapi jangan sama. Notasinya jangan sama H1 dan H2. Ya, boleh ya. Nah, ini. Tuh. Nah, ini saya kan harus mikir ini. Ya, padahal soalnya nggak gitu yang diketahui. Gitu. Kemudian package. Package-nya apa? Package-nya ya row 1, row 2, GH2 dikurangi row 1 GH1. Kalau ditambah atmosfer, namanya adalah Absolut Pak. absolut, ya bukan package. Nah, kalau ada tambahan atmosfer, jadi ini adalah absolut ini yang dihitung ini. Ya, ini adalah absolut. Kalau yang dimaksudkan adalah package, nah ini ada nanti yang akan kalau digunakan alat ukur itu yang ditunjukkan oleh alat ukur, misalkan digunakan barometer gitu ya, alat ukur tekanan itu yang ditunjukkan. Ya, misalkan digunakan alat ukur tekanan yang ini ya. Yang ditunjukkan oleh ini ya package tanpa tekanan atmosfer. Jadi package itu ya row
DH2, ya, bukan DH2 ini ya. Kalau di sini DH2 yang punyamu ya, dikurangi terus 1 DH1. H2-nya ini sama dengan ini lah ya. Gitu ya. Jadi harus bisa membedakan P fixed dan P absolute. Nah, itu yang penting ya. Seperti ini udah benar ya. Kalau ini dihitung P1 ini kalau pakai atmosfer ini absolut, kalau P1 ini tanpa atmosfer ini terukur. Tapi kan jadi membingungkan ya kalau seperti ini. Beda dengan punya siapa tadi? Oh tadi ya, bintang. Nah, yang bintang tadi kan sudah dibedakan. Kalau P absolut ini tanpa atmosfer ya, tanpa atmosfer ya. Itu jadi tinggal pemahamannya aja yang perlu di ini. Nah, yang penting harus ngerti ya. Boleh misalkan tanya temennya, boleh silakan, tapi harus ngerti ya, harus ngerti.